Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang algoritma Navier-Bayes dan Kamens untuk klasifikasi kelayakan keluarga penerima beras Raskin. Di sini ada nama-nama kelompoknya. Yang pertama Andriansa, yang kedua Andri Dwi, yang ketiga Ivan Fauzan, yang keempat Muhammad Faiz, yang kelima Sahril Abdel Pasha. Di pendahuluan kita bisa melihat data mining merupakan proses ataupun kegiatan untuk mengumpulkan data yang berukuran besar, kemudian mengekstraksi data tersebut menjadi informasi-informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan penting. Data yang ada dianalisis menggunakan algoritma Navier-Bayes dan Kamens clustering digunakan untuk menerima kelayakan keluarga penerima beras Rastra. Metode klarifikasi. Klarifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan tentang membedakan konsep suatu kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya membedakan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka merupakan pohon keputusan atau formula matematis. Metode clustering. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised dan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data lain. Pada clustering ini terdapat beberapa algoritma pengelompokan untuk mengelompokkan data secara mudah. Salah satunya adalah algoritma Kamens yang merupakan metode analisis kelompok yang mengarah pada partisian N objek pengamatan ke dalam K kelompok, di mana setiap objek pengamatan sebuah kelompok data dengan mean rata-rata terdekat. Nah, di sini untuk algoritma Navier-Bayes-nya. Navier-Bayes merupakan teknik prediksi berbasis probabilitas sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi independensi yang kuat. Dengan kata lain, dalam Navier-Bayes menggunakan model fitur independen. Maksud independen yang kuat pada fitur adalah bahwa data tidak berkaitan dengan data yang lain dalam kasus yang sama ataupun atribut yang lain. Di sini kita bisa lihat rumusnya P H X sama dengan PXH dikali PH dibagi PX, di mana X data dengan kelas yang belum diketahui. H itu hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. PH X probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X posteriori probabilitas. PH merupakan probabilitas hipotesis H prior probabilitas. PXH adalah probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. PX adalah probabilitas X. Di sini kita bisa melihat algoritma Navier-Bayes lanjutan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan C dalam kurung X titik XN menggunakan aturan perkalian sebagai berikut. Kita bisa lihat aturan perkaliannya ada PC X1 titik XN, PC P dalam kurung X1 titik XN C, PC P X1 C P X2 titik XN C X1. Kita bisa melihat di sininya ya. Terus ada juga P X1 sama dengan XI, C sama dengan CI, sama dengan 1 dibagi akar 2 pi apa nih? Ya, 1 dibagi akar 2 pi sigma IJ X pi X XI
eh, mu IJ dikali 2 dibagi 2 sigma 2 IJ, di mana P sama dengan peluang, XI atribut KI, XJ nilai atribut KI, C kelas yang dicari, CI subkelas Y yang dicari. Mu adalah menyatakan rata-rata dari seluruh atribut. Apa tadi omega? Omega adalah deviasi standar menyatakan. Untuk klasifikasi dengan data kontinnya atau data angka menggunakan rumus distribusi Gaussian dengan dua parameter mass, mo, dan varian omega. Baik, saya Muhammad Faiz Ramadan yang akan melanjutkan presentasi dari Dwi. Dalam metode Naive Bayes diperlukan data latih dan uji. Yang ingin diklarifikasikan dalam Naive Bayes, semakin banyak data latih yang dilibatkan, semakin baik hasil yang diprediksi. Yang diberikan menghitung P dalam kurung CI. Sebagai berikut ada rumusnya di samping, Pak. P dalam kurung CI sama dengan SI dibagi S titik-titik dalam kurung 6, yang merupakan probabilitas prior untuk di setiap subkelas C yang akan dihasilkan menggunakan persamaan. Nah, di sini bisa kita lihat ada datanya. Lanjut, untuk menentukan data nantinya akan dianalisis dengan metode Naive Bayes. Melangkah pertama yang dilakukan dengan membaca data latih. Adapun data latih yang digunakan dapat digunakan keterangan kriteria 1 menjelaskan tentang status PKH. Kedua, kriteria 2 menjelaskan tentang jumlah tanggungan. Kriteria 3 menjelaskan tentang kepala rumah tangga. Kriteria 4 menjelaskan tentang kondisi rumah. Kriteria 5 menjelaskan tentang jumlah penghasilan. Dan yang 6 menjelaskan tentang status kepemilikan rumah. Dan di sini juga ada gambarnya, bisa dilihat, Pak. Lanjut ke perhitungan probabilitas prior dalam kurung P dalam kurung CI. Dari 70 data latih yang digunakan diketahui kelas C0 dalam kurung tidak layak sebanyak 29 data, dan kelas C1 dalam kurung layak sebanyak 41 data. Perhitungan probabilitas prior kemungkinan tidak layak penerima beras rastra dan apa ini, anjir? Itu rumusnya Ini ketutup gitu. Udah biarin. Lukat ya, bisa ya? Iya. Dan ini bisa dilihat rumusnya. P dalam kurung CO sama dengan 29 dibagi 70 sama dengan 0,41. Sedangkan perhitungan probabilitas kemungkinan layak yaitu P dalam kurung C1 sama dengan 41 dibagi 70 sama dengan 0,59. Lanjut, untuk menghitung setiap kemungkinan hasil kriteria P dalam kurung XX status PKH ICI dapat dilihat pada tabel di samping. Tabel probabilitas status PKH ini ada di samping. Dan untuk menghitung setiap kemungkinan hasil kriteria P dalam kurung XX jumlah tanggungan CI dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk menghitung setiap kemungkinan hasil kriteria P dalam kurung XX kepala rumah tangga CI dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk menghitung setiap kemungkinan hasil kriteria P dalam kurung XX kondisi rumah CI dapat dilihat pada gambar di samping.
Lanjut, untuk menghitung setiap kemungkinan hasil kriteria P dalam kurung XX jumlah penghasilan CI dapat dilihat pada tabel di samping. Bisa dilihat kondisi si rumah, layak, tidak layak, layak dan tidak layaknya. Untuk menghitung setiap kemungkinan hasil kriteria P dalam kurung XX status pemilik rumah CI dapat dilihat pada tabel di samping. Perhitungan manual berikut ini perhitungan manual dengan menggunakan data uji coba yang dapat dilihat pada tabel di bawah dengan menggunakan metode Navi Bayes. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Faiz. Perhitungan manual lanjutan. Hasil pendefinisian probabilitas prior berdasarkan persamaan menghasilkan nilai untuk kelas tidak layak atau C0 sebesar 0,41 dan untuk kelas layak C1 sebesar 0,59. Berdasarkan data uji tabel sebelumnya dapat dilakukan klasifikasi dalam kelas tidak layak C0. Penerima berastra dengan ketentuan nilai masing-masing kriteria yaitu 1, 0, 2, 0, 6, 8, 9, 7, 0, 9, 6, 5, 5, 1, 7, 0, 8, 9, 6, 5, 5, 2, 0, 5, 5, 1, 7, 2, 4, 0, 8, 9, 6, 5, 5, 2. Kemudian nilai dari masing-masing kriteria tersebut dikalikan Pi X I C0 sama dengan Pi dalam kurung X status PKH sama dengan non C0 dikali P di dalam kurung X jumlah tanggungan sama dengan HC0 dikali P dalam kurung X kepala rumah tangga sama dengan laki-laki C0 P dalam kurung X kondisi rumah sama dengan batu permanen C0 P dalam kurung jumlah penghasilan sama dengan sedang C0 dikali P dalam kurung X status pemilik rumah sama dengan milik sendiri C0 sama dengan 1 kali 0,206897 dikali 0,965517 dikali 0,896552 dikali 0,551724 dikali 0,896552 sama dengan 0,088590. Untuk menghitung klarifikasi dalam layak C1 penerima berastra dengan ketentuan nilai masing-masing kriteria yaitu 0,853659, 0,097561, 0,682927, 0,439024, 0,268293, 0,902439. Kemudian nilai dari masing-masing kriteria tersebut dikalikan Pi X I C1 sama dengan P X status PKH sama dengan non C1 P X jumlah tanggungan sama dengan 4I C1 P X kepala rumah tangga laki-laki C1 P X kondisi rumah batu permanen C1 P X jumlah penghasilan sama dengan sedang C1 dikali P X status pemilik rumah sama dengan milik sendiri C1. Pemaksimalan PXI CI PCI. Perhitungan pemaksimal untuk klasifikasi kelas tidak layak C0 adalah dengan cara mengalihkan Pi XI C0 dengan Pi C0. Pi C0 IX sama dengan Pi XI C0 dikali Pi C0. 0,088590 dikali 0,41 0,036322. Kemudian untuk kelas layak C1 adalah dengan cara mengalihkan Pi XI C1 dengan PCI P C1 IX sama dengan PXI C1 dikali PCI 0,00646 dikali 0,59 sama dengan 0,003567. Dari perhitungan di atas dapat
hasilkan nilai P C0 IX sama dengan 0,036322, sedangkan nilai P C1 IX sama dengan 0,03567. Berdasarkan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa P C0 IX lebih besar dari P C1 IX. Maka data uji tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas tidak layak dalam menerima program beras rastra. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Samurasid. Saya akan menjelaskan algoritma Keyman, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Syahril Abdel Pasha. Di sini Keyman clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan melakukan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Di sini ada contoh soal. Pada data tersebut tidak semua kriteria yang dapat menjadi patokan. Dalam hal ini kriteria yang diinisialisasikan adalah kondisi rumah menjadi X1, jumlah penghasilan diubah menjadi X2, dan status pemilik rumah diubah menjadi X3. Dan di gambar di samping ada 1-20 data yang terkumpul. Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah data diproses untuk membentuk pengelompokan data ke dalam jurusan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Data yang telah ditransformasi tersebut akan diproses dengan menggunakan sebuah algoritma pengelompokan atau klaster, yaitu algoritma Keyman. Pada tahapan ini yaitu menentukan centroid Keyman dari data. Dalam menentukan target Keyman tersebut bertujuan untuk mendapatkan target data atau jarak kelompok, yaitu titik pusat atau centroid kelompok awal untuk menghitung algoritma Keyman. Nah, di samping Anda bisa melihat gambar contoh sebuah datanya. Setelah pengelompokan untuk kelompok pertama atau klaster 1 telah terkelompok, maka hasil rata-rata untuk X1 sama dengan 1,09, X2 0,90, X3 1,18. Untuk menghasilkan nilai rata-rata, nilai dari jumlah X1, X2, X3 itu dibagi dari pengumpulan data. Di situ ada 11 data yang terkumpul. Anda bisa melihat contoh gambar yang di samping. Pengelompokan klaster 1 sudah terkumpul dan sudah mendapatkan hasil rata-ratanya, maka dilanjutkan untuk mengumpul klaster 2 dan mencari nilai rata-ratanya. Setelah klaster 2 sudah terkumpul, maka hasil nilai rata-rata dari klaster 2 adalah X1 sama dengan 1,75, X2 2,25, X3 1. Untuk mencari hasil nilai rata-rata itu sama perhitungannya di klaster 1. Data yang dikelompokkan lainnya akan masuk pada kelompok 3 atau klaster 3. Itu hanya terdapat satu rekod data pada kelompok 3. Nah, di sini Keyman untuk C3 jadi cuma satu data doang yang terkumpul, dan nilai rata-ratanya ada 3, 2 sama 1. Setelah semua data terkelompok, maka untuk menentukan titik pusat pada klaster dapat diambil nilai rata-rata dari setiap klaster. Adapun tahapan proses algoritma Keyman adalah sebagai berikut. Menentukan nilai K dari jumlah klaster yang akan dibentuk. Pada tahapan ini klaster yang mau terbentuknya sebanyak 3 klaster.
2. Menentukan titik pusat atau sentroid awal dari setiap klaster. Dalam penelitian ini, titik pusat awal ditentukan dengan menggunakan rank atau jurusan. Sentroid awal klaster. Di sini ada C1, C2, C3. Untuk X1-nya ada 1,09, C2-nya 1,75, C3-nya ada 3. X2 0,09, C2 C2 untuk X2 2,25, C3 ada 2. Untuk X3 C1-nya ada 1,18. Untuk C2 ada 1, C3 ada 1. Setelah titik pusat klaster ditentukan, maka tahap selanjutnya. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa jarak terdekat bernilai 0,931541. Selanjutnya perhitungan jarak data pertama untuk klaster kedua. Nah, nilai dari 0,931541 itu rumusnya ada di gambar pertama. Jadi D dalam kurung 1,1. 1 itu dapatnya dari data pertama. Akar kuadrat dalam kurung 2 dikurang 1,09 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 dikurang 0,09 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1,18 pangkat 2, maka hasilnya adalah 0,931541. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan jarak terdekat bernilai 1,457738. Kemudian perhitungan jarak data pertama untuk klaster ketiga. Jadi ini data kedua yang didapatkan bernilai 1,457738. Dan di samping ada rumus untuk mendapatkan nilai data kedua. Jadi rumusnya adalah D dalam kurung 1,2. Nah, 2-nya itu dapat dari data kedua. Akar kuadrat 2 dalam kurung 2 1,75 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2,25 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 dikurang 1 pangkat 2, maka hasilnya 1,457738. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan jarak terdekat bernilai 2,36068 berdasarkan perhitungan Euclidean. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan jarak terdekat bernilai 2,36068 berdasarkan perhitungan Euclidean. Untuk data pertama diperoleh jarak terdekat klaster adalah 0,931541 yang terkelompok pada klaster ke-1 atau C1. Dan untuk perhitungan Euclidean dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah ini. Nah, di bawah ini ada tabelnya ya, dari 1 sampai 20 data. Dan di sini klaster C1, C2, C3. Di sini Anda bisa melihat hasil nilai-nilai dari rumus yang tadi saya sebutkan. Pada perhitungan jarak terdekat di atas centroid baru yang dibangkitkan ternyata belum konvergen, sehingga iterasi harus dilanjutkan dalam penelitian ini. Iterasi clustering data nasabah pada perhitungan jarak terdekat di atas centroid baru yang dibangkitkan ternyata belum konvergen, sehingga iterasi harus dilanjutkan. Dalam penelitian ini iterasi clustering data sebanyak 3 kali iterasi pada pengelompokan data di atas didapat titik cluster baru dengan nilai sebagai. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andriansah. Ya, konteroid baru kedua yang dibangkitkan ternyata sudah konvergen, sehingga perhitungan jarak terdekat clustering berhenti pada iterasi 3. Adapun perhitungan secara lengkapnya sebagai berikut, yaitu centroid baru pertamanya
ada klaster C1, C2 dan C3. Untuk C1-nya itu X1-nya ada 1, X2-nya ada 1, X3-nya ada 1,3. C2-nya ada 1,2, X2-nya 2,1, X3 1, C3-nya ada X1-nya ada 3, X2-nya ada 1,3, X3-nya ada 1. Ya seperti contoh di samping ini. Untuk pada iterasi tersebut, titik pusat dari setiap klaster sudah tidak berubah. Maka dari itu, data yang terkelompok sesuai yang ditentukan menggunakan algoritma Ki-means. Sebagai contohnya Jadi kesimpulannya di sini adalah dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan data mining dalam menentukan klasifikasi penerima beras rasta. Ini dapat digunakan untuk memprediksi layak atau tidak layak sebuah keluarga mendapatkan beras rasta dengan menggunakan algoritma Navi Bayes. 2. Variabel penentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi rumah, jumlah penghasilan pemilik rumah. Yang ketiga, pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, iterasi clustering pada data, kelayakan keluarga penerima beras rasta terjadi sebanyak 3 kali iterasi. Ya, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.